Umat beriman yang terkasih, salam jumpa lagi dalam renungan singkat San Barto YouTube. Dengan saya, Romo Gabriel, kita akan merenungkan Injil Minggu kedua Prapaskah. Sebagai judul saya kemukakan, tidak ada kebahagiaan tanpa derita. Beberapa tahun yang lalu, televisi dan media cetak di Italia pernah menyajikan sebuah kisah nyata tentang seorang anak berusia 7 tahun yang meninggal dalam sebuah peristiwa perampokan. Pada waktu itu, anak kecil itu bersama keluarga sedang kembali dari liburan di pegunungan dan hendak kembali ke kota. Tiba-tiba mobil mereka dihadang kawanan perampok dan melepaskan beberapa tembakan. Kendati mobil mereka berhasil lolos, tetapi anak mereka yang berusia 7 tahun yang duduk di kursi belakang terkena tembakan dan tak lama kemudian meninggal. Ketika kematiannya diumumkan di media cetak dan elektronik, hampir semua orang mendengar peristiwa itu marah besar. Tetapi tidak lama, apa yang terjadi kemudian? Publik yang pada mulanya marah tiba-tiba menjadi kagum. Ternyata orang tua anak itu rela memberikan organ tubuh anaknya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terbilang 8 orang yang hampir mati dapat hidup terus berkat organ tubuh berupa ginjal, mata, dan hati dari anak yang telah meninggal. Dengan demikian, sekalipun anak itu sudah meninggal, dia tetap hidup dalam 9 orang yang menggunakan organ tubuhnya. Saudara-saudari, kisah sang anak yang mati tertembak mengingatkan kita akan kisah kematian seorang putra yang lain, yakni Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan hidupnya bagi banyak orang melalui sengsara, wafat, dan kematiannya, dan mengorbankan hidupnya sendiri supaya semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan, hidup mulia dan bahagia. Itulah makna dari peristiwa Yesus yang bermula berupa perubahan ketika ia bersama murid-muridnya di atas gunung. Yesus berubah mulia, agung, dan disaksikan oleh para muridnya yang merasa bahagia tetapi juga takut. Apalagi mereka telah mendengar suara langit yang berseru, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Itulah seruan dari Bapa tentang Yesus. Dia adalah putra Allah. Dan Yesus mengajak para muridnya yang ketakutan namun bahagia untuk turun dari gunung, untuk mulai berjuang bersama dia. Kemuliaan itu hanya sebagai tanda dari setiap perjuangan yang
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan duka cita dan derita, akan menghasilkan kebahagiaan. Itulah pesan Yesus bagi kita semua. Apa yang telah dilakukan oleh Sang Anak, walaupun Dia mati, telah memberikan keselamatan kepada 8 orang. Yesus telah menjalankan misi dari Allah Bapanya dengan mengorbankan diri bagi keselamatan jutaan manusia. Semoga kita semua diberkati Tuhan.